sajanya. Aduh, Bang Sule. Kalau belum tenang, kita tidak akan Handphone. Pak, sini aja Pak. Pak, di bawah ya, Pak. Di bawah, Pak. Woi. Pak. Siapa gimana, Bib? Pak, nunduk dikit, Pak. Siapa gimana? Gampang duduk di kan. Geser dikit. Persiapan biasa saja. Persiapkan. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya. Petugas Puskesmas Ciracas terus melacak warga yang diduga terpapar COVID-19. Kampung wisata warna-warni Jodipan di Kota Malang, Jawa Timur kembali dibuka usai ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa News yang kembali hadir memperbarui informasi Anda untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Lofi, ada informasi apa saja yang menarik untuk siang hari ini, Lofi? Ya, terima kasih Pandi dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait kasus korupsi Bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan geliat bisnis thrifting shop yang saat ini kian marak. Saya Lofiana Dian, inilah News yang selengkapnya. Baik. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya datang ke Polda Metro Jaya. Rizik datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu. Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:15 menit. Rizik datang bersama tim kuasa hukumnya. Rizik datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu. Sebelumnya Rizik Syihab diketahui telah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Hingga akhirnya pada 10 Desember polisi menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Beb, soal penahanan gimana, Beb? Tahu. Kita baru tahu apa yang merasakan belum diperiksa. Ya. Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana, Bib? Kalau langsung ditahan gimana, Beb? Nanti belakang. Jangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Ada keberatan nggak, Beb? Nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan. Habib untuk 5 tersangka lainnya, Beb? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin 2 kali pemanggilan. Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut bahwa sebenarnya hari ini tidak ada jadwal pemanggilan terhadap Rizik Syihab. Namun karena Rizik datang memenuhi panggilan, maka polisi akan langsung memeriksa sesuai dengan statusnya sebagai tersangka. Hal senada juga dinyatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, yang menyebut akan juga memeriksa 5 tersangka lain dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Sejak awal saya sudah sampaikan, ya, Polda Metro Jaya sudah menyampaikan jadwal panggilan hari ini tidak ada. Ya, kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin sudah sampaikan panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, dengan kehadirannya sekarang ini, silakan saja. Tidak usah membawa pengacara, tidak usah membawa massa, cukup dampingi pengacara saja, ya, dengan beberapa orang tertentu saja silakan.
Tetap kita akan laksanakan, kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. 5 tersangka lainnya ya sama dengan kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini. Kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini, kalau tidak datang hari ini ya ada upaya yang akan kita lakukan. Karena itu terkait dalam satu peristiwa. Rekan-rekan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kemudian perlakuannya selebihnya adalah perlakuan sebagai tersangka. Kemudian seperti pernyataan yang sudah rekan-rekan ketahui akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Tetapi yang bersangkutan mau datang hari ini kita menyambut baik. Baik, ini Fandi dan juga pemirsa, memang kedatangan dari Rizik Syihab pada hari ini mengundang perhatian banyak pihak, dan kita tahu pada pemanggilan pertama dan juga kedua Rizik Syihab ini tidak datang, dan tadi juga disampaikan oleh Rizik Syihab bahwa alasannya adalah pemulihan kesehatan. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait pemeriksaan. Ya, silakan Fandi. Ya, kita bergabung dengan rekan kami Baby Kristami di sana. Ada informasi apa dari Polda Metro Jaya setelah Rizik Syihab hadir di sana untuk memenuhi panggilan saat ini? Baby. Selamat siang, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa. Memang hari ini Muhammad Rizik Syihab sudah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 kurang waktu Indonesia Barat. Ini berdasarkan dari apa yang sudah dinyatakannya dalam YouTube FPI atau Front Pembela Islam, di mana ia mengatakan bahwa akan mendatangi Polda Metro Jaya terkait pemeriksaannya, dan juga di mana ia sudah ditetapkan status sebagai tersangka. Yang sebelumnya ia adalah saksi, namun statusnya telah naik sejak adanya dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian yang dilakukan pada tanggal 8 Desember. Dan pada tanggal 10 Desember 2020 ini Muhammad Rizik Syihab sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Dan tadinya memang pemanggilan yang ketiga itu dilaksanakan harusnya pada hari Senin besok tanggal 12 Desember 2020. Namun ini merupakan itikat baik dari Muhammad Rizik Syihab, di mana ia mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini, hari Sabtu. Ini tidak ada pemanggilan. Tadi kami juga sudah mewawancarai dari pihak Humas Polda Metro Jaya. Ia mengatakan bahwa pada hari ini memang tidak ada pemanggilan untuk Muhammad Rizik Syihab. Namun tadi kami melihat Rizik Syihab sebagai petinggi dari Front Pembela Islam ini telah datang, yang dimana juga ditemani dengan kuasa hukumnya, yaitu Munwarman dan juga Sugito Atmo Pawiro sebagai kuasa hukum dari FPI. Dan tadi juga kami melihat bahwa tadi ada juga pasukan ataupun tim petugas dari Mercy dan juga Basara, di mana nantinya Rizik Syihab ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, khususnya juga swab test sebelum dilaksanakan pemeriksaan. Dan tadi juga kami konfirmasi kepada Humas Polda Metro Jaya bahwa jika nantinya dari hasil pemeriksaan ini dapat dilakukan penahanan, maka hal ini juga bisa dilakukan pada hari ini. Ini tidak menutup kemungkinan begitu. Dan ini saat ini masih terus berjalan pemeriksaannya di dalam. Tadi sejak pukul 11 hingga saat ini masih belum ada info terkait bagaimana pemeriksaan di dalam, ini masih terus berlangsung. Kembali ke Anda, Fandi, Lofi. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Lofi dari Polda Metro Jaya, kita menuju ke kawasan Petamburan. Ini apakah ada informasi terbaru, apakah ada tanggapan dari anggota FPI di sana atau mungkin pihak keluarga dari Rizik Syihab? Kita bergabung dengan rekan Disa Amora di kawasan Petamburan di rumah Rizik Syihab. Disa, ada informasi apa dari Petamburan saat ini? Ya, Fandi dan juga pemirsa, sejak pagi tadi kami berada di kawasan Jalan Petamburan, tepatnya di seberang Gang Petamburan 3, yang mana kediaman Rizik Syihab ini berada di dalam Gang Petamburan 3. Namun sebagai awak media memang tidak hanya hari ini, namun juga hari-hari sebelumnya kami tidak bisa mengakses ke dalam untuk melihat lebih detail lagi bagaimana kondisi kediaman Rizik Syihab. Sejauh ini dari pantauan kami tidak ada aktivitas tertentu, tidak terlihat adanya massa, kemudian juga lalu lintas di sekitar Jalan Petamburan ini juga terlihat normal, baik dari dua arah. Hanya ada penjagaan dari
pengawalan begitu dari Front Pembela Islam yang mereka selalu berjaga di depan Gang Petamburan 3. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan dari pihak keluarga ataupun juga dari pihak FPI karena juga belum adanya informasi tersebut apakah akan memberikan tanggapan terkait dengan datangnya Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya beberapa jam yang lalu. Kemudian juga tidak terlihatnya masa hari ini juga ini kemungkinan karena memang sudah ada arahan dari Rizik Syihab tadi malam pada saat mengeluarkan statement akan mendatangi Polda Metro Jaya. Rizik Syihab pun juga berpesan kepada umat Islam untuk tidak berkumpul begitu karena sekarang juga masih saat ini kita bersama-sama masih menghadapi pandemi COVID-19 dan dari Rizik Syihab juga tidak berharap adanya kerumunan. Hal ini juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan demikian kita akan terus mengupdate, kita akan terus berada di sini, Fandi dan juga Lofi, untuk juga menanti apakah ada statement dari pihak Front Pembela Islam nantinya. Demikian kami kembalikan kepada Anda. Berbeda halnya suasana dari Petamburan, berbeda sekali dengan di Polda Metro Jaya, suasana yang sepi dan juga tidak ada penjagaan yang berarti. Terima kasih Disa Amora dari kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses yang alot. Polisi telah memeriksa sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar Rp50 juta kepada Rizik Syihab setelah adanya pengumpulan massa. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan, akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tak sampai di sini, Imam Besar FPI Rizik Syihab juga akan menghadapi kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang kasusnya berproses di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita mencoba terjun dari jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.